Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan hari ini saya membuat video masalah lampu indikator yang sangat-sangat berbahaya di mobil. Jadi semua mobil itu pasti ada lampunya, lampu ini. Jadi lampu indikator oli. Jadi teman-teman semua, ketika lampu indikator oli itu menyala, jadi saat mobil hidup dan berjalan, indikator oli itu menyala, itu very berbahaya, dangerous. Jadi menurut saya, dari semua indikator yang ada di mobil, salah satu indikator yang paling bahaya itu ada oli, kemudian indikator rem. Nah, yang kita bahas kali ini itu saya akan membahas masalah indikator oli terlebih dahulu, karena ini kasusnya di mobil Grand Max ini kan kasusnya karena indikator oli itu menyala kemudian dibawa terus jalan. Karena menurut beliaunya ceritanya indikator sempit kedip-kedip, kemudian menyala, kemudian itu posisi jalan ya, posisi jalan itu menyala, kemudian beliaunya berhenti sebentar, kemudian dicek olinya, oh olinya masih ada, jadi olinya masih full, tapi indikatornya menyala. Menurut beliaunya mungkin cuma lampunya aja error gitu. Itu menurut versi pemilik mobilnya. Kemudian dibawa jalan sampai bunyinya kasar, akhirnya beliaunya langsung berhenti. Dan akibat dari indikator oli yang menyala itu dan dipaksa untuk jalan, akhirnya seperti ini. Ini adalah crankshaft atau askreknya mobil Grand Max ini. Ini sudah saya slab ya, sudah saya undersize atau dikecilkan ukurannya. Kemarin di tukang bubut itu 3 hari ini ngantri. Nah ini hasilnya. Metalnya itu seperti ini metalnya rusak, ini harusnya ada centolannya juga, ini sudah nggak ada juga. Ini yang agak lumayan sebenarnya, tapi ada luka ya. Ini kita ganti semua nanti. Ini hanya sebagai contoh aja. Jadi ini yang kemarin nomor 2 yang bener-bener hancur, ini gulung atau muter di tempat gitu. Ini di sini muter di tempat gitu, harusnya kan dia ini diem yang muter ini, tapi ini kemarin ikut muter sampai kancingannya itu patah sininya. Ini ada kancingannya ya nih, di ujungnya itu ada kancingannya. Nah, ini ada kancingannya, ini udah hilang yang ini. Ini standarnya harusnya seperti ini. Nanti kita ganti semuanya. Dan akibat dari indikator oli yang menyala itu harus turun mesin. Jadi ini ceritanya turun mesin, banyak part yang diganti. Jadi posisinya ketika oli itu indikatornya menyala, itu akibatnya adalah akibat dari ya. Jadi posisinya indikator oli menyala saat mesin hidup atau mesin jalan, itu akibat dari tekanan oli yang kurang ataupun tidak ada tekanannya, karena switch oli itu menghidupkan lampu indikator itu berdasarkan tekanan ya. Jadi tekanan, kalau tekanannya nggak ada, itu pasti akan nyala indikatornya. Dan tekanan itu biasanya itu bisa karena pompa olinya atau olinya habis, ataupun juga posisinya itu ada saluran oli yang mampet. Jadi kasus mobil Grand Max ini kemarin sudah saya periksa, itu dari saluran oli yang mampet. Jadi kotoran-kotoran itu agak berkerak, kemudian salurannya mampet, akhirnya tidak bisa. Mompanya bagus, tapi posisi karena dibuntuin salurannya ya nggak bisa sampai ke atas, akhirnya ya tadi itu dipaksa jalan, akhirnya seperti ini. Dan biayanya ini kan agak mahal dibandingkan ya, ini dibandingkan ketika indikator panas menyala. Jadi ada beberapa mobil itu kan ada indikator panas, ada yang pakai jarum. Jadi ketika jarumnya overhead gitu, intinya adalah overhead. Mobil yang overhead dipaksa jalan sampai mati itu biasanya cuma cylinder headnya melengkung. Kita bongkar, kemudian kita slap, kita ganti seal clamp, kita ganti perpaknya, pasang lagi, insya Allah selesai urusannya. Mungkin ditambah sama oil coolant, terus kemudian oli gitu ya, air coolant, oli, kemudian ada juga pembersihan radiator, seperti itu biasanya udah beres. Tapi kalau karena indikator oli yang menyala ini dipaksa jalan sampai bunyi kladak-kladak, itu mengakibatkan banyak hal yang rusak di mesin, karena mesin yang berputar berjalan itu semuanya membutuhkan oli. Jadi ketika olinya itu tidak jalan atau tidak ada, maka semua part di dalam mesin itu yang berputar, besi dengan besi itu langsung bersinggungan langsung. Sebentar ya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ketika indikator oli itu menyala, kemudian oli tidak naik, tidak bersirkulasi di sistem mesin,
maka ya semua yang berhubungan sama oli berputar, bagian mesin yang berputar, baik crankshaft, kemudian piston, ring piston, kemudian ini camshaftnya, ini semuanya juga agak barat-barat dikit, tapi ini masih oke, ini masih bisa ya, agak barat-barat dikit, agak luka dikit, karena posisinya ya semua ini berputar, dan perputaran dari semua daleman mesin ini itu pengamannya itu adalah oli. Dan ketika oli itu tidak berputar dan sampai macet, sampai ngejim, ini kena crankshaft, kemudian ring seher kena, kemudian noken as atau camshaftnya kena, dan camshaft ini hubungannya sama ini. Dan kita kalau ini sudah keaus, kemakan, itu nggak bisa ganti ini aja, karena ini satu set sama cylinder head, dan cylinder head ori itu baru sekitar 12 juta untuk cylinder headnya aja, belum proses yang lain-lain. Dan kebetulan mobil ini itu masih kita bisa gunakan cylinder headnya, kemudian ini juga camshaftnya masih bisa kita gunakan, karena menurut beliau setelah jalan beberapa kilo kok dirasa mesinnya agak kasar, langsung diberhentikan dan ditarik ke sini, sekitar nariknya itu sekitar 4 jam. Jadi dari sini perjalanan 4 jam ditarik ke sini. Dan itu semoga teman-teman semua itu lebih berhati-hati lagi dengan indikator, masalah indikator yang ada di mesin. Jadi ketika indikator yang warna merah itu benar-benar baiknya berhenti, dan kita langsung telepon ke orang-orang yang mempunyai spesifikasi untuk menjelaskan kira-kira aman nggak untuk jalan ketika indikator itu menyala. Karena kalau indikator yang warna merah itu seperti indikator oli, itu sangat-sangat berbahaya dan dangerous, karena posisinya semua komponen mesin bisa rusak. Terus berikutnya ada head, overhead. Jadi kalau overhead itu ada beberapa mobil yang ada indikator merahnya. Itu kalau menyala pasti kalau dijalankan terus akan mogok, dan itu kalau mogok biayanya mungkin cuma 2 juta, tapi kalau ini bisa sampai puluhan juta. Karena kalau sampai cylinder headnya kena, aus semuanya, baret-baret semua, ya kan harus diganti gitu. Cylinder headnya kalau ori baru itu sekitar 12 juta untuk Grand Max ataupun Avanza, dan kalau copotan mungkin di angka 3 juta 4 juta, itu baru cylinder headnya aja, belum ongkos bongkarnya, belum ring seher, belum metalnya, askreknya ini belum. Jadi posisinya teman-teman itu harus diperhatikan masalah indikator ketika kita jalan, itu mana yang tidak boleh menyala dan mana tidak boleh jalan ketika itu menyala. Itu informasinya, semoga bermanfaat. Jadi kita hari ini bahasnya masalah indikator oli. Kalau mau ada yang tanya silahkan tanya, ataupun kalau mendesak bisa telepon saya di 0812 2508 4-nya 4 kali, bisa lihat di deskripsi. Dan kita lanjut untuk merakit mobil ini. Semoga hari ini sudah selesai, dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.